Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliya mursyida. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Dan salam terhaturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Akhwati fillah rahimakumullah, Islam itu sangat mengajarkan tentang dimensi kebersihan gitu ya. Baik kebersihan secara batin maupun secara lahir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang masalah toharoh itu pada hakikatnya terbagi menjadi masalah lahiriah dan batiniah. Kalau bicara batiniah itu urusan iman kita, pikiran kita, hati kita, ya kita cenderungkan kepada Allah. Tapi secara hukum agama dalam Islam itu juga perlu memperhatikan yang namanya lahiriah. Makanya kebersihan itu adalah bagian dari iman. At-tuhur syatrul iman. Kita sering mendengar kalimat an-nazafatu minal iman. Ini bukan hadis ya. An-nazafatu minal iman itu melainkan kata hikmah. Yang benar itu adalah at-tuhur syatrul iman. Ya, tuhur itu mencakupi apa yang terdapat dalam fisik kita. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu di dalam Islam itu betul-betul memberikan sebuah gambaran bagaimana cara kita berinteraksinya. Kita betul-betul harus memahami terkait dengan sunnah fitrah yang memang harus dihadirkan pada saat kita mempelajari toharoh. Kenapa? Karena sejak kecil, ya sejak kita lahir kita sudah diperkenalkan dengan namanya khitan. Sejak kecil kita sudah dihadirkan dengan yang namanya membersihkan kemaluan ya, karena pada saat kita berhadapan dengan najis laki-laki dengan perempuan yang masih bayi itu ternyata berbeda secara hukum. Ya, bagaimana ibu-ibu yang masih memiliki anak balita, dia masih menyusui, kemudian dia hanya minum ASI gitu ya. Beda antara penyikapan bayi laki-laki dengan bayi perempuan ini ketika dia ngompol. Ya, ketika dia ngompol maka ternyata harus ada bentuk berbeda antara satu sama lain. Kenapa berbeda? Ternyata najis bagi anak perempuan, tetapi kencingnya anak laki-laki yang masih menyusui itu tidak najis. Kenapa? Karena ternyata perempuan itu sejak bayi memiliki keputihan. Sementara keputihan itu adalah bagian dari mazi. Mazi itu wadi, mohon maaf, wadi. Nah, wadi ini merupakan bagian dari najis, ya. Jadi keputihan itu tidak hanya milik kita, perempuan remaja gitu ya, ibu-ibu yang baru mau melahirkan atau pasca melahirkan, tetapi perempuan sejak bayi itu memiliki keputihan dan ini mengapa secara hukum terpisah antara laki-laki dengan perempuan. Kemudian bab kesucian ini juga merupakan selain kesucian dari sisi bagian dari iman gitu ya, tapi juga ada kesucian yang harus dipahami oleh kita secara lahir. Itu ada kaitannya dengan najis, ada kaitannya dengan air, ada kaitannya dengan wudhu, ada kaitannya dengan qadaul hajat. Banyak lagi deh. Makanya 1 jam ini merupakan satu hal yang mepet ya buat saya, karena saya kalau memberikan pengajaran ini pengennya secara detail. Ya, tapi kalau tidak memungkinkan nanti waktunya bisa ditanyakan dalam forum-forum lain. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut najis? Najis itu merupakan sesuatu yang bisa membatalkan seseorang dalam beribadah. Artinya, kalau dia hanya bentuknya kotoran, kotoran itu belum tentu najis, tetapi najis itu sudah bagian dari kotoran itu. Ya, jadi kalau contoh nih, ibu-ibu punya bayi yang baru lahir, kemudian disusukan, ada gumoh ya, biasa kan emak-emak begitu ya. Kalau habis selesai nyusuin, kemudian diempok-empok gitu ya, kemudian keluar tuh gumohnya.
Nah, gumoh bayi ini sama sekali bukan najis. Ya, kenapa bukan najis? Karena dia adalah bentuk muntah yang belum dilakukan proses di lambung. Kalau di dalam fikih itu ada dua bentuk najis untuk muntah. Ada yang namanya qai, ada yang namanya roj'i. Apa itu qai? Qai itu adalah muntah yang keluar ketika apa yang dikonsumsi itu sudah diproses di dalam perut. Biasanya kalaupun muntah itu keluar akan memunculkan bau, ya. Entah bau asam begitu ya, apalagi kalau muntahnya itu berkali-kali. Tapi kalau kalau roj'i itu adalah muntah yang keluar tanpa proses, ya. Nah, para ulama sepakat kalau roj'i ini adalah sesuatu yang tidak berdampak najis, termasuk gumohnya bayi itu. Ya, tapi banyak di antara kita beranggapan bahwa yang namanya gumoh itu adalah najis, gitu ya. Tidak sedikit kami memperhatikan ibu-ibu ketika dia menyusui, kemudian jadwal waktu sholat, ada aja alasan, aduh nanti aja deh saya di rumah, bajunya kotor nih, kena muntah anak gitu. Padahal itu gumoh, dan gumoh bukan bagian dari najis, gitu ya. Dia bukan bagian dari najis, tapi dia termasuk kotoran, ya, kotoran. Sama seperti kotoran misalnya kita terkena debu baju kita gitu ya, atau terkena coklat, itu dia bukan bagian dari najis, ya. Karena itu kita sebagai seorang muslimah penting sekali untuk membedakan mana itu kotoran, mana itu najis, ya. Kenapa? Karena pada saat kita mengenali hal itu, kita harus menyikapinya, cara membersihkannya dengan cara apa? Lihat warnanya, lihat rasanya, lihat baunya, ya, lihat kondisi perubahan yang terjadi. Ya, saya contohkan begini Ibu-ibu. Ketika kita berbicara tentang masalah najis itu banyak gitu ya. Salah satu najis yang ingin saya sampaikan misalnya babnya adalah babi, ya. Babi ini merupakan najis ain. Najis yang memang sudah disematkan pada babi itu sendiri. Sehingga apapun konteks yang ada pada babi, itu semuanya dianggap najis oleh sebagian besar ulama. Tapi ada juga yang tidak menganggapnya najis ketika itu penggunaannya bukan dikonsumsi. Ya, contoh, kita lihat dalam bab babi. Ini Masya Allah, untuk bab babi aja mungkin waktu kita 15 menit sendiri nih. Kita lihat dari yang paling luar, yaitu bulu-bulu babi. Bulu-bulu babi itu kan posisinya sangat halus gitu ya, posisinya sangat lembut. Ini biasa digunakan untuk apa? Untuk sikat ya, sikat yang halus. Baik itu sikat gigi atau sikat untuk bukan sikat ya namanya ya, blows on gitu ya. Kemudian untuk buat kue gitu ya, itu hampir rata-rata jika kita tidak mawas diri itu banyak digunakan dari rambut-rambut babi itu. Kenapa? Karena mudah didapat, murah harganya, kemudian dia relatif banyak bisa digunakan begitu. Jadi perlu berhati-hati kita ya. Dari salah seorang dokter klinik sehat itu ya, Dokter Agus, beliau mengatakan salah satu yang beliau sampaikan ya, adanya sikat gigi yang relatif soft itu hampir relatifnya digunakan dari rambut-rambut babi. Jadi kalau dulu orang tua kita menggunakan sikat gigi kan yang kenceng, yang keras-keras gitu ya, sehingga ketika lagi gosok aja udah langsung berdarah-darah begitu ya. Nah, ternyata ini juga harus perhatian. Kenapa? Karena khawatir ketika bulu-bulu itu lepas kemudian masuk dan terkonsumsi, berarti dia menjadi satu hal yang najis masuk ke dalam tubuh kita. Masya Allah, luar biasa, perlu perhatiannya kita sebagai seorang muslimah. Kemudian di bawah rambut itu ada apa? Ada kulit. Nah, kulit itu banyak sekali dikonsumsi, baik itu untuk makanan maupun dikonsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Untuk makanan apa contohnya? Kerupuk kulit. Di kota ya, di kota Jakarta Pusat gitu ya, itu ada posisi warung, ada satu gedung yang memang meletakkan spanduk ya, menjual kerupuk kulit babi. Itu sebetulnya fair.
Justru kita lebih senang dengan kondisi pernyataan seperti itu. Tapi tahukah kita kerupuk-kerupuk yang dijual tanpa ada legalitas begitu ya? Apakah benar itu kulit sapi ya? Apakah itu benar kulit kerbau begitu ya? Ternyata banyak sekali didapati makanan-makanan kerupuk kulit ini juga berasal dari babi. Ya, terbukti di kota itu ada beberapa warung gitu ya yang memang menyematkan spanduknya dengan mengungkapkan kalimat itu. Dan ini fair menurut saya. Nah, kulit ada lagi gitu ya dari sisi apa? Dari sisi penggunaan misalnya tas, ada sepatu, ada gesper, ada dompet ya. Dan penggunaan kulit babi ini berbeda dengan kulit-kulit yang lain. Kenapa? Karena dia memiliki identitas seperti 3 roda. Kalau semen itu ada 3 roda, titik 3. Nah, kulit babi ini ibu-ibu, ketika digunakan tanpa polesan pelitur dalam tanda petik gitu ya, dicat ulang begitu ya, tanda 3 ini tidak akan pernah hilang. Karena dia akan selalu membekas. Makanya kalau kita lihat di sepatu, mungkin dibalik di dalam sepatu itu, di gesper juga kita bisa lihat, kecuali kalau sudah dimodifikasi bisa jadi nggak kelihatan. Ya, jadi bisa kita bayangkan ini dipakai oleh orang-orang Muslim begitu ya, tas, ya, kemudian dompet, kemudian bahkan naudzubillah min dzalik tanpa disadari kita mengkonsumsi benda najis dalam mulut kita, yaitu kerupuk kulit, begitu ya. Nah ini babi. Di bawah kulit itu ada apa? Di bawah kulit itu ada lemak. Di bawah kulitnya itu ada lemak. Inilah yang disebut dengan minyak. Coba bisa bayangkan berapa banyak restoran-restoran yang secara vulgar menyediakan layanan apapun bentuknya. Ya, padahal pelayanannya itu halal, hanya tinggal sedikit saja dikasih minyak babi, kemudian semua sudah menjadi haram. Tapi ya, ini jarang dipahami oleh masyarakat tentang kehalalan ini, ya. Padahal segala sesuatu yang bercampur dari najis dan itu sedikit atau banyaknya mempengaruhi, ya, kecuali babnya air, gitu ya, maka dia masuk dalam keharaman. Jadi kalau kita beli mie misalnya ya, mie-nya halal, ya, kuahnya halal, ayamnya halal. Tapi untuk memberikan penyedap dikasihlah 1 sendok ya minyak babi. Maka semua yang diaduk itu menjadi haram. Nah, kenapa? Karena yang dimasukkan adalah benda najis. Ya. Nah, itu baru dari babi nih, ya, lemaknya. Kemudian apalagi di belakangnya, ya, di bawah dari lemak itu daging. Nah, daging ini sudah jelas-jelas mau diapain, mau direndang, mau diapain itu tetap hukumnya haram. Itulah yang disepakati di dalam Al-Qur'an, ya. Walahmal khinzir. Sebutannya ada kalimat lahma. Lahma menunjukkan dagingnya, yang spesifikasi menunjukkan najis. Kenapa? Karena benda-benda tadi ya yang saya sebutkan ada kalanya tidak dikonsumsi ya, tetapi digunakan secara fisik luar. Kemudian di bawah daging itu apalagi? Ada yang namanya tulang. Percayakah kita bahwa tulang-tulang babi ini salah satu bagian yang digunakan adalah untuk kaitannya dengan masalah gigi manusia, menambal ya. Saya mendapatkan informasi dari Dr. Agus Klinik Sehat itu juga beliau menyampaikan demikian. Jadi kalau zaman dulu kan istilahnya kalau menambal gigi kelihatan tuh hitam. Ya, kalau sekarang kita mau bentuknya seperti apa, ternyata itu bisa diambil dari tulangnya babi. Itulah kedekatan ya, kedekatan secara struktur yang ada di dalam babi itu lebih dekat kepada manusia. Tapi kenapa Allah memberikan pelarangan kita berinteraksi dengan babi itu? Ya, kemudian di tulang-tulang ini juga banyak kita dapati ya jenis-jenis yang lain. Di bawahnya lagi apa? Plasenta. Plasenta inilah yang banyak juga digunakan, baik itu untuk masalah make up, untuk masalah kesehatan. Ini yang makanya terjadi banyak permasalahan dari vaksin dan lain sebagainya yang menyebabkan orang
thiqah tidak thiqah, tenang atau tidak tenang karena ada di situ mengalir gitu ya. Walaupun itu hanya sekedar aliran, pasti akan ada tersisa 1 atau 2 tetes katanya seperti itu. Ini berlepas dari masalah ikhtilaf. Nah, bisa terbayang oleh kita semua ibu-ibu yang dirahmati Allah betapa yang namanya najis itu melingkupi ya. Kalau kita tidak pahami, jangan diwudu dulu, masih panjang ini pembahasan kita. Ya, jadi iya benar-benar najis yang membatalkan wudu. Jadi posisinya kita lihat ya bahwa di dalam najis ini banyak sekali. Belum lagi kalau kita berbicara tentang darah. Darah yang apa yang disebut najis? Ya, kadang ada orang yang menyikapinya berlebihan. Jerawat aja dipencet dikit aja gitu ya, udah disebut najis. Nyamuk yang ditepok sedikit aja udah disebut najis. Padahal yang disebut najis itu adalah ketika darah itu mengalir. Ketika dia tidak mengalir, maka tidak bisa disikapi sebagai najis. Nah, jadi jangan kita berlebihan, tapi di satu sisi juga kita perlu tahu hukumnya, tahu ilmunya, supaya pada saat kita menyikapi, gitu ya, kita tidak berlebihan. Kita tahu koridor seperti apa menghadirkannya. Kemudian, ini saya berbicara yang global-global dulu ya. Kemudian ada yang melekat kepada kita selain apa? Selain tadi ya najis dari babi, kemudian dari darah gitu ya. Nah, dalam darah ini ada yang kita kenal ya. Buat perempuan ada 3 darah yang harus dikenali. Tuh bayangkan. Untuk perempuan itu ada darah yang harus kita kenali. Karena 2 darah itu masuk dari najis, 1 darahnya tidak termasuk najis. Nah, sekarang ketika kita nggak tahu ilmunya, maka semua darah yang keluar dari vagina kita itu udah kita sebut najis. Ya, yang pertama adalah darah haid. Ya, darah haid ini saya nggak bisa menjabarkan secara keseluruhan ya ibu-ibu ya, karena untuk pembahasan haid saja bisa 1 jam sendiri. Jadi haid itu adalah sesuatu darah kotor yang keluar dari pangkal rahim seorang perempuan yang sehat. Dia bermula dari umur 9 tahun ya, dan maksimalnya yaitu mengalami menopause, berbeda-beda menurut para pendapat ulama. Ada yang mengatakan 55 tahun, ada yang mengatakan 65 tahun, begitu ya. Jadi kerangka ini harus dipahami. Dan itu yang keluar pada kondisi dia sehat ya, maka disebut najis. Masalahnya ketika darah ini sudah berhenti gitu. Kadang-kadang kita para perempuan sering melalaikan untuk segera bersuci. Begitu ya. Untuk segera bersuci. Yang akhirnya apa? Kita menganggap kita masih najis, kita masih najis. Padahal itu posisinya sudah jelas kita sudah berhenti. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita sudah berhenti haid? Ibu-ibu, kalau terbiasa haid itu 3 hari, 4 hari, 5 hari, karena haid itu maksimalnya adalah 15 hari. Kalau kita terbiasa 6 hari, 7 hari, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka masuk ke hari ke-7, gitu ya, kita harus memastikannya dengan cara mengambil kuten. Apa itu kuten? Kuten itu kalau kita kan bilang kapas gitu, tapi jangan diambil kapas, karena kapas itu berserat. Ketika dia berserat, kita letakkan di vagina kita itu berlubang dan memungkinkan untuk terjadinya penyerapan. Maka yang efektif adalah kain. Ya, jadi kalau kita ingin mengontrol apakah darah kita ini sudah selesai atau belum, maka ambillah kain, kemudian kita letakkan sedikit masuk ya bagi yang sudah menikah, masukkan sedikit kain itu ke lubang vagina untuk memastikan masih adakah darah yang melekat. Walaupun tidak keluar di celana. Kadang kita para perempuan hanya punya patokan di celana dalam. Begitu celana dalam kita buka, oh udah selesai mandi. Begitu selesai mandi, nggak taunya keluar lagi. Ini gimana sih? Karena kita tidak menyikapi bagaimana cara kita ya mengantisipasi dan memahami ketika selesai dari haid itu. Ya, begitulah Aisyah radhiyallahu an menyikapi ketika ada salah seorang wanita Ansor bertanya kepada Rasulullah tentang berhentinya haid. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami mengetahui berhenti haid? Kemudian Rasulullah mengatakan, ambil kuten. Kemudian kalau kami sudah ngambil kuten, diapain? Memerah wajah Rasulullah, sehingga yang menjelaskan adalah Aisyah.
Ya, jadi Aisyah memberikan penjelasan bagi yang sudah kuten ini diletakkan di vagina. Nah, kemudian para ulama memberikan penjelasannya dengan kalau bagi kita yang sudah menikah itu tinggal dimasukkan ke lubang vagina sedikit karena tidak ada masalah, tapi buat yang masih single itu cukup di bibir-bibir vagina ya, di bagian dekat-dekat daging-daging kecil gitu ya. Kalau kita menyebutnya kelentit gitu ya, itu kita lekatkan ya kain itu selama di situ ada masih melekat darah-darah ya, baik itu warnanya merah kah atau kuning kah atau hitam kah, berarti itu masih ada darah. Berarti kita masih dalam posisi mengeluarkan najis. Nah, ini dalam konteks darah haid ya. Dalam konteks darah haid ini juga kadang kita dapati ketidaksempurnaan kita dalam menghitung. Kadang kita taunya haid itu pertama keluar ya dihitung 1 hari. Padahal menghitung 1 hari najis yang keluar itu adalah ketika minimalnya 24 jam. Andai hari ini saya haid ya jam 10:07, maka jam 10:07 hari Ahad besok itu baru dihitung 1 hari. Itu kalau berbicara tentang hitungan haid. Tetapi berbeda ketika menghitung gagalnya atau batalnya puasa. Begitu haid ya puasa itu dianggap batal. Begitu ya. Nah, itu berkaitan dengan haid. Kemudian ada lagi nifas. Ya. Nifas ini juga harus dipahami oleh kita karena darah keluar disebabkan nifas itu ada beberapa faktor. Apakah dia benar-benar nifas? Apakah dia disebabkan keguguran yang waktunya lebih minimalis atau memang disebabkan apa? Jadi perlu dipahami ibu-ibu, di antara para ulama menyepakatinya bahwa wanita mengeluarkan darah ketika dia keguguran dilihat dari usia kegugurannya. Kalau kegugurannya baru umur 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin di bawah 2 bulan, sekalipun pendarahan, dia tidak bisa disebut sebagai darah nifas. Tapi dihitung, Masya Allah, sebentar ya. Sebentar banget. Sebentar. Sambil ya, saya sambil jalan ini. Mohon maaf karena saya harus dampingin suami nih. Dianggap sebagai darah istihadah. Ya. Dianggap sebagai darah istihadah yang kemudian kalau kita menganggap itu adalah darah istihadah, maka penyikapannya itu sama dengan penyikapan ketika apa? Ketika suci. Dia tidak bisa dikatakan sebagai darah najis gitu. Walaupun posisinya keluar darah dari vagina kita gitu. Ya. Bisa terbayang ibu-ibu semua berapa banyak wanita-wanita yang ketika dia tidak memahami hal ini dengan mudahnya dia mengambil langkah, "Wah, saya nifas." Udah begitu, ya, mereka memahami nifas itu mesti 40 hari. Bayangkan. Padahal ada orang yang nifas cuma seminggu, ada orang yang nifas cuma 3 minggu, ya. Padahal inilah yang harus menjadi pemahaman kita. Kalau memang sudah selesai di 3 minggu, ya sudah, begitu ya. Kenapa patokan 40 hari ini menjadi domain di negeri kita? Ya, belum 40 hari berarti masih harus di rumah begitu ya, nggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah ada satu darah lagi yang disebut dengan darah istihadah. Kalau haid dan nifas itu bagian dari najis, tapi kalau darah istihadah itu tadi saya sampaikan, dia sama-sama keluarnya dari vagina kita, gitu ya. Tetapi dia keluarnya di waktu yang tidak biasa. Ya, kalau misalnya kita terbiasa 1 bulan sekali keluar darah di range waktu antara 7 sampai 10 ya, tanggal 7 sampai tanggal 10. Tapi setelah kita sudah selesai sudah selesai haid, kok tiba-tiba seminggu kemudian kita keluar darah lagi. Tapi karena kita nggak kenali, nggak kita pahami, maka kita tetap menganggap apa? Menganggap itu haid.
Ya, bagi mereka yang memang senang dengan enggak sholat dan lain sebagainya, senang banget ini meninggalkan banyak kewajiban, begitu ya. Enggak tilawah, enggak sholat, begitu ya. Dan ya mengatasnamakan itu adalah sesuatu yang di-free-kan oleh Allah. Padahal ketika itu adalah istihadhah ya, maka dia harus menyikapinya sama seperti orang suci. Hanya saja penyikapannya kalau orang itu istihadhah, dia baru boleh melakukan pensucian ketika sudah masuk waktu sholat. Jadi babnya hanya untuk sholat nih, ya. Begitu dia sudah mendengar azan, dia perlu membersihkan kemaluannya. Kemudian kalau itu dia menggunakan ventilator bisa menggunakan ventilatornya diganti. Kemudian dia berwudu. Jadi berwudunya itu setelah masuk waktu sholat. Kemudian menyegerakan apa? Menyegerakan sholatnya. Jadi nggak boleh menunda-nunda seperti keumuman orang yang suci. Kalau orang yang suci secara keumuman bukan dia istihadhah, dia boleh menjadikan wudhunya untuk digunakan sholat berkali-kali. Ya ternyata dia wudhu di waktu zuhur, ketika asar dia masih punya wudhu, maka boleh digunakan. Dia masih punya wudhu juga di waktu maghrib, maka boleh digunakan. Tapi tidak dengan orang yang istihadhah. Karena orang yang istihadhah itu membutuhkan perlakuan khusus, begitu. Ya, ini berkaitan dengan najisnya. Kemudian yang familiar lagi dari kita, yaitu ada istilah mazi, wadi, dan mani. Ini masih kategori najis, ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, para muslimah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, apa itu wadi? Wadi itu adalah cairan yang keluar, dia baik cairan yang pekat ataupun cairan yang sifatnya encer gitu. Cairan itu kan lebih cenderungnya pada ya namanya cairan begitu ya. Tapi ada posisinya dia keluarnya itu bukan dalam bentuk cairan secara khusus gitu ya. Makanya di sini dikatakan sesuatu yang keluar atau cairan yang keluar ya dari vagina seorang perempuan disebabkan apa? Disebabkan setelah dia buang hajat atau disebabkan karena keletihan. Nah, inilah yang kita kenal dengan keputihan. Maka mengapa di dalam Islam saat kita buang hajat gitu ya, kita perlu memperhatikan cara buang hajat yang benar. Karena ketika buang hajat kita sekarang sudah didominasi dengan WC bukan jongkok, WC duduk gitu ya. Ini menyebabkan ada di antara bagian kandung kemih kita yang tidak tuntas. Gitu ya. Mengapa di masa dulu orang ketika menggunakan WC jongkok gitu ya. WC jongkok ini bagian kaki sebelah kiri digunakan untuk menopang, ya agar tuntas gitu ya, agar tuntas keluarnya air seni itu. Kemudian begitu sudah selesai, disunnahkan untuk berdehem, begitu ya, untuk menuntaskan apa yang tersisa. Jadi maka mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti perempuan kenapa dia lebih banyak di dalam neraka? Karena salah satunya ketika dia istinja tidak optimal dan tidak bersih secara tuntas. Begitu. Berbeda dengan laki-laki cara keluarnya. Kalau kita kan berepetan gitu ya. Ini mohon maaf bahasa saya nih. Gitu ya. Tapi kalau laki-laki satu arah begitu. Maka ini perlu menjadi perhatian kita. Nah, wadi dia bisa keluar setelah posisi seseorang itu buang air kecil, makanya mengapa setelah buang air kecil disunnahkan untuk berdehem, baru kemudian bercebok. Agar tuntas, ya keluar semua itu yang namanya keputihan. Dan kadang ketika ini tidak kita lakukan, tiba-tiba selesai pipis, kemudian kita naik gitu ya, kita hendak beraktivitas, tiba-tiba kayak ada yang keluar, ceret gitu. Ya bisa jadi itu keputihan ataupun sisa dari pipis gitu ya. Nah ini wadi manakala keluarnya setelah pipis. Kemudian ada wadi yang dikarenakan letih ya, kecapean ya, mungkin karena banyak pikiran, banyak kerjaan yang menyebabkan seseorang itu banyak mengeluarkan cairan tersebut ya, baik itu dalam bentuk gumpalan maupun dalam bentuk cairan ya. Dia bentuknya putih gitu ya, putihnya ini kayak putih
Ya, Ahwat tahulah ya, ada yang bentuknya seperti lendir, ada yang seperti bentuknya, agak kental begitu ya, agak lebih pekat begitu. Nah, pada hakikatnya wanita yang mengalami keputihan berarti pada dirinya itu sudah ada najis. Maka pada saat dia hendak sholat, wajib hukumnya untuk membersihkannya terlebih dahulu. Permasalahannya kalau kita tidak menggunakan ventilator, bagaimana ketika kita berada di luar rumah, ketika kita berada di jalan begitu ya, entah lagi piknik, entah lagi rihlah bersama-sama keluarga, kita nggak pakai ventilator. Kita tahu nih kita keputihan begitu ya. Maka cara yang paling efektif, ibu-ibu, silahkan kemana-mana itu bawa tisu basah begitu ya. Ambillah tisu basah, kemudian kita lekatkan ya, kita korek sedikit celana dalam kita ya, untuk kita bersihkan dengan niat untuk rafa'al hadas. Disambil ketika kita masuk ke kamar mandi ya, kita cebok ya kan untuk membersihkan keputihan yang tertinggal. Tapi celana kita itu sudah dianggap suci ketika kita membersihkannya dengan tisu basah, ataupun kalau nggak ada tisu basah misalnya kita gunakan dengan air ya, kita gunakan dengan tangan kita gitu ya, kita ambil kemudian kita usap begitu ya dengan niat rafa'al hadas. Walaupun mungkin celana yang akan kita pakai itu jadi lembab. Lembab itu lebih mudah dipahami sebagai suci dibandingkan kita tetap menggunakan celana yang tanpa kita bersihkan. Ya, jadi kalau kita pakai ventilator, kita tinggal ganti ventilatornya dan kemudian kita cebok gitu ya. Itu mudahnya demikian. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya begini, Ustazah, saya pernah beberapa kali berhadapan, saya termasuk yang banyak keputihan, kata seorang akhwat begitu. Kemudian ketika sedang berwudu, saya sudah bersihkan, tiba-tiba ketika sholat di rakaat kedua atau rakaat ketiga, ada seperti yang keluar. Apakah itu membatalkan wudu atau tidak? Tidak. Ya, tidak membatalkan wudu jika berlangsung sholat. Ya, ini berbeda ketika ini bicaranya tentang wadi tadi ya. Tapi kalau itu keluarnya adalah darah ya, sementara kita juga belum tahu keluarnya itu apakah darah atau apakah itu wadi, maka para ulama menyepakati langsung melanjutkan saja. Ya, seperti itu. Nah, ini babnya wadi ibu-ibu yang paling banyak terjadi di kalangan perempuan. Kemudian ada mazi. Apa itu mazi? Mazi adalah cairan yang keluar karena sebab posisi seseorang itu terkeluarkan nafsu walaupun tidak sampai keluar mani. Contoh, ada orang melihat tayangan yang porno lah begitu ya. Tanpa sengaja, makanya kita harus jaga pandangan-pandangan suami kita begitu ya, atau bahkan kita sendiri, bukan hanya suami kita gitu ya, kita melihat pakaian perempuan yang seronok aja, itu juga bisa memunculkan rangsangan tersendiri begitu ya, ketika hal itu kita alami, maka sangat mudah gitu ya keluar itu. Nah, termasuk kalau suami istri itu misalnya terjadinya cumbuan tanpa melakukan orgasme gitu ya. Nah, pasti akan ada keluar cairan-cairan itu. Nah, ini juga termasuk najis. Ya, mazi namanya. Ya. Ini harus dipahami bahwa perlu dibersihkan ya. Kemudian perlu disikapi kalau itu melekatnya di pakaian ya. Perlu disikapi kalau itu hanya keluarnya di vagina, misalnya seperti itu harus kita detilkan secara pasti seperti apa ya cara kita menyikapi. Kemudian selepas itu adalah itu mazi ya. Kemudian wadi. Yang satu lagi adalah mani ya. Nah, mani ini tidak masuk dalam kategori najis, walaupun pembahasannya biasanya dibahasnya pada permasalahan ini gitu ya. Jadi mani itu adalah cairan putih ya, yang posisinya keluar dari faraj saat senggama. Dan keluarnya ini ketika melihat cairan yang keluar dari vagina setelah bangun, artinya saya meringkasnya begini. Begitu
seseorang keluar cairan kemudian menyebabkan dia lemas gitu ya, maka pada saat itu sudah dikatakan dia keluar maninya gitu ya. Ketika seorang laki-laki dan perempuan ya, dalam hal ini suami istri melakukan hubungan senggama, melakukan hubungan badan suami istri, kemudian kedua-duanya mendapati orgasme, maka setelah terjadinya orgasme biasanya akan didapati kondisi fisik yang sedikit melemah, begitu ya. Makanya mengapa dianjurkan ya laki-laki itu lebih cenderung ketika selesai orgasme dia lebih rileks dengan tidur, gitu ya. Nah, ini posisinya adalah suci. Tapi kalau tadi mazi dan wadi, yang keluar itulah, benda yang keluar itulah yang najis. Orangnya nggak najis. Tapi kalau maninya itu sendiri adalah suci. Namun orangnya itu sendiri yang dianggap tanda petik najis sebelum dia bersuci. Gitu. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa kalau mani itu bagian dari yang boleh dikatakan najis gitu ya, berarti kita semua ini najis karena kan kita semua dilahirkan disebabkan sperma dari ayah dan ibu kita gitu. Nah, mani itu adalah sperma. Jadi ini gambaran ya buat kita bersama berkaitan dengan masalah itu ya. Coba kita bisa lihat ya rumus membedakan keputihan yang sehat atau indikasi penyakit, yaitu sebenarnya larinya juga kepada medis gitu ya, tetapi secara gamblang ya, warnanya putih atau bening, keluar tanpa diiringi rasa gatal, tidak berbau, tidak berwarna berbeda gitu ya, tidak mengalir terus-menerus, karena kalau udah ngalir terus-menerus pasti ada indikasi penyakit. Kalau udah gatal pasti udah ada indikasi penyakit. Kalau bentuknya sudah berubah warna, ada beberapa kali saya ditanya, aduh saya keputihannya banyak banget bahkan sudah sampai hijau. Nah, berarti bisa jadi ada infeksi dan lain sebagainya. Jadi itu ya bagaimana kita memahami terkait dengan masalah mohon maaf di materi ini saya ringkas banget ya. Jadi materi ini silakan nanti disebar sebanyak-banyaknya, tidak jadi masalah, tetapi untuk membahas satu demi satu saya kurang waktu ibu-ibu. Makanya saya coba untuk mengantisipasi saja. Ya, jadi itulah najis-najis yang bisa menghambat kita untuk bisa melakukan ibadah berikutnya gitu. Ya, termasuk pada saat kita berhadapan dengan air pada saat kita hendak berwudu gitu, debu pada saat kita hendak berwudu, karena nggak bisa kita melakukan wudu atau tayamum sebelum kita pahami diri kita, tempat yang akan kita lakukan untuk sholat itu terlepas dari najis. Pakaian kita terlepas nggak dari najis, karena kalau pakaian kita masih dalam kondisi kena najis seperti tadi, kena darah gitu ya, darah yang mengalir gitu ya, kemudian kita tidak bersihkan, maka berwudunya kita sempurna berwudunya tetapi tidak menyempurnakan sholat. Kenapa? Karena masih melekat pada diri kita ya najis yang dibawa ketika wudunya jadi nggak sah juga. Wudu yang nggak sah akan berakibat kepada sholat yang nggak sah. Jadi lihat runutannya, betapa ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian buat kita, wabil khusus para perempuan yang lebih banyak masalah najisnya. Ya, kemudian bicara tentang masalah air gitu ya. Karena kalau kita bicara wudu itu identik dengan air. Kalau kita bicara tayamum identiknya dengan debu gitu ya. Maka ummahati fillah wa akhwati fillah, bicara tentang wudu harus diperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesucian tadi gitu ya. Di wudu itu dengan air, maka airnya harus kita pastikan air itu air mengalir atau air yang diendapkan atau air yang sudah terkena dengan busa-busa, apakah itu air yang kecemplung kecoa begitu ya. Itu masuk dari kategori pembahasan toharoh. Kalau air mengalir, no problem buat kita, pasti suci mensucikan.
Ya, air sungai mengalir, dia suci mensucikan walaupun ada orang nyuci di situ, ada orang BAB di situ, tapi karena dia posisinya mengalir, maka dia suci mensucikan. Begitu juga hujan, begitu juga salju, begitu ya. Itu air-air yang bisa digunakan untuk berwudu gitu. Bahkan di beberapa belahan negara yang memang menurunkan salju, mereka itu menyengaja ya justru berwudu di depan rumah mereka dengan cara mengambil salju, ya. Kalau kita berada di luar kota yang dingin aja gitu, kadang-kadang kita udah menggigil gitu ya, apalagi kalau kita ketemu saljunya itu. Jadi dari sisi air itu kita juga harus tahu ya, sehingga pada saat kita hendak bersuci itu maksimal. Kemudian ada air yang sifatnya dia suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ya. Contoh air yang sudah dicampur dengan teh, ya, air yang sudah dicampur dengan kopi, air yang sudah bercampur dengan sabun, begitu ya. Nah, bagaimana hukumnya kalau ada air kita masukkan di dalam ember, ternyata kecipratan sedikit doang dengan air sabun. Selama air sabun itu tidak merubah warna dari air itu, maka diperbolehkan untuk digunakan bersuci. Tapi jika sampai merubah warnanya, merubah baunya, ya, dia tidak bisa lagi dikatakan untuk bersuci. Nah ini ya ibu-ibu, silakanlah nanti prinsipnya, cara-caranya dan lain sebagainya kalau memang perlu nanti saya kirimkan file-file yang lebih banyak. Kemudian berwudu. Bagaimanakah cara berwudu? Tadi di tilawah qari'ahnya membacakan surat Al-Maidah ya ayat 6. Di mana di surat itu berbunyi tentang hakikat berwudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Ya, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Ya. Jadi ada perbedaan cara berwudu jika menggunakan air. Ya, wudu itu pokoknya identiknya dengan air. Kalau nggak ada air berarti kita bisa tayamum dengan debu. Apa saja yang dilakukan? Disepakati oleh para ulama rukun wudu itu ada 6. Karena berdasarkan dari surat ini, dari ayat ini. Sebenarnya 4 kalau dari ayat ini, tetapi para ulama memasukkan kata niat dan tertib bagian dari rukun. Jadi niatnya apa? Niatnya untuk melaksanakan ibadah. Maka ibu-ibu perlu perhatian pada saat kita berniat hanya untuk melaksanakan sholat zuhur dari wudhu itu, maka wudhu yang kita gunakan nggak bisa kita gunakan lagi untuk sholat asar. Karena kaitannya dengan masalah niat. Tapi kalau kita meniatkan rafa'al hadas dalam rangka ta'abud kepada Allah, berniat karena Allah Subhanahu wa taala, maka wudhu yang masih terus langgeng sama kita itu bisa kita gunakan untuk aktivitas ibadah yang lainnya. Itu fungsi niat. Ya. Jadi kalau semakin kita membatasi niat, maka semakin terkukunglah ya sebuah ibadah itu. Tapi kalau kita mengglobalkan sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, ya artinya pengglobalan ini karena memang sesuatu yang dibolehkan, maka sebaiknya kita meluaskan. Contohnya bagaimana? Ibu-ibu wudhu, niatnya cuma untuk sholat subuh, ya. Begitu ibu-ibu wudhu, kemudian sholat subuh, maka wudhunya ini dapat pahala, gitu ya. Tapi setelah sholat subuh, ternyata mau tilawah Quran, masih ada wudhu nih. Amalan membaca Al-Qurannya dapat pahala. Tapi saat membaca Al-Quran itu nggak dapat pahala berwudhunya. Kenapa nggak dapat? Karena nggak menghadirkan niat bahwa wudhu ini include untuk ibadah selanjutnya. Ya kan rugi banget gitu. Ya. Nah ini berkaitan dengan niat. Kemudian rukun yang kedua adalah faghsilu wujuhakum. Ya.
basuh mukamu, wujuh. Mana batasan muka? Bagi yang di atas ini munculnya anak rambut. Bagian bawah ini di bawah dagu. Ya, kalau anak laki-laki itu ada jakun. Kalau kita perempuan ya kira-kira di atas jakun. Ya, seperti kita menggunakan jilbab ini, gitu ya. Jadi ada kadang-kadang ya karena kaitan dengan masalah bab muka gitu ya, berbicara tentang aurat, ya muka itu aurat, ada orang yang pakai jilbab sampai begini. Mohon maaf ya saya contohkan. Ya, ini biasanya wanita-wanita Iran tuh. Kenapa? Menganggap bahwa muka itu batasannya cuma yang di sebelah sini. Padahal dia masuk bagian di dalam, ya, di dalamnya juga bisa. Kemudian bagian kanan kirinya mana? Ini pupil. Kalau di kanan kiri kita ada telinga, maka di telinga kita tuh ada pupil. Maka sebelum masuk ke telinga itu pembatasnya pupil. Itu masuk kategori wajah. Sehingga pada saat kita berwudu, ini semua harus kena, termasuk ke depan. Jadi nggak bisa kalau kita berwudu mengandalkan air yang kemudian kita ciprat-cipratin gitu ya. Padahal sebutannya faghsilu. Faghsilu itu lebih apa ya? Lebih tinggi lagi dari wamsah. Kalau wamsah itu mengusap gitu ya. Ini kalau perlu digosok-gosok karena salah satu sunnah berwudu itu adalah menggosok. Ya. Jadi kalau kayak kita menggunakan pembersih muka itu kan kita gosok-gosok ya. Nah, itulah sebenarnya pada saat kita berwudu, kita juga perlu menggosok-gosoknya. Ya, jadi kinclong dengan sendirinya dengan air wudu. Kemudian apalagi ya, kalau itu bagian wajah sudah kita pahami, makanya bagi kita perempuan kadang-kadang ada yang ya karena sebab make up begitu ya, akhirnya ya cuma begini-begini aja begitu ya, itu menjadi perhatian lah gitu ya, bahwa yang disebut wajah itu adalah bagian yang tadi saya sebutkan dan itu harus kena. Kemudian yang ketiga adalah wa aidiyakum ilal marafiq, ya, dan tanganmu sampai siku. Ya, tanganmu sampai siku. Para ulama menyebutkan jari jemari ini kalau secara anatomi jari jemari ini masuk dalam kategori tangan. Tapi ya yang disebut tangan itu sebenarnya mulai dari pergelangan tangan. Kenapa? Karena dalam bab wudu pergelangan jari jemari ini merupakan bagian yang sunnah. Ya, jari jemari ini bagian yang sunnah. Kemudian disebutkan dari mulai apa? Dari mulai mata tangan ya. Ini kan ada yang menonjol ya. Ada yang menonjol. Mulai dari sini. Tapi mau mulai dari jari jemari itu lebih bagus. Terus kemana? Sampai ke siku. Gitu. Ini rukunnya. Jadi kayak kita begini. Bu siapa tadi ya? Bu Kartika Sari berangkat dari Pesanggerahan menuju Jawa Timur. Berarti bermulanya dari Pesanggerahan. Ya, endingnya Jawa Timur. Nah, begitu juga harus kita pahami ketika yang dimaksud wa aidiyakum ilal marafiq. Nah, kebanyakan kita ketika menggunakan air keran itu justru tangan kita ginikan tuh, ya. Jadi bisa jadi sikunya di luar gitu. Padahal dari menuju gitu. Jadi dari tangan ini menuju ke siku gitu. Jadi makanya mengapa lebih cenderung kita gunakan jika air mengalir itu ya mulainya dari tangan menuju siku seperti ini. Ini karena saya terbatas yang menggunakan menggunakan HP, jadi nggak terlihat secara optimal ya ibu-ibu ya. Kemudian apalagi wamsahu biruusikum, ya. Jadi untuk faghsilu itu ada di muka, ada di tangan, tuh, ya. Tapi ketika di kepala itu sebutnya wamsah. Jadi cukup diusap gitu, enggak diguyur, ya. Nah permasalahannya ketika wudhu ini bicara tentang kepala, kepala itu kan sesuatu yang tersisa dari muka. Kalau muka tadi depannya adalah munculnya anak rambut, ya, kemudian di belakangnya ditandai dengan telinga.
Maka kalau kepala itu berarti belakangnya ini sudah masuk kepala. Kemudian di belakang telinga itu sudah masuk kepala. Pertanyaannya, kenapa kita mesti selalu di ubun-ubun? Harus di depan gitu ya. Padahal ini kan lewat belakang juga bisa masuk kategori wudhu bagian kepala. Nah, karena itu para ulama membaginya kepada 3 tahap. Bukan 3 tahap berarti kita ngerjain tahap 1, tahap 2, tahap 3. Bukan, tetapi ada tiga cara gitu ya. Yaitu berwudu dengan cara membasuh seluruh kepala. Seluruh kepala. Ini yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita, perempuan, bisa juga melakukannya jika dalam keadaan lapang. Kan kalau di rumah itu lapang. Maka bisa kita lakukan, ambil sauk air, kemudian kita tuang sedikit, kemudian kita basuh kepala kita, ya, kemudian kita arahkan lagi ke bagian depan, seperti itu, ya, ke bagian depan. Dan itu cukup sekali kalau pada posisi membasuh kepala secara keseluruhan. Tapi kalau pendapat kedua, boleh kita melakukannya sebagian besar. Ya, kalau saya secara pribadi menganggap sebagian besar itu seperti telapak tangan kita. Ya, ingat bahwa ini membasuh kepala, bukan membasuh rambut. Berarti pori-pori kepala yang kena, bukan rambutnya. Berapa banyak wanita-wanita hanya mengenakan kepada bagian rambutnya saja. Begitu rambut basah sudah dianggap oke. Padahal belum tentu ya air yang melekat di tangan kita itu sampai kepada pori-porinya. Maka cara yang efektif adalah pada saat kita berwudu, masukkan tangan kita ke pori-pori kepala itu. Ya, sematkan di antara rambut-rambut. Jadi bukan begini, gitu ya. Nah, itu sebagian besar. Jadi sebagian besar itu posisinya satu telapak tangan ini. Nah, kebanyakan kita pada poin ketiga yaitu sebagian kecil. Ya, sebagian kecil bisa jadi tiga jari jemari kita ini. Ya, apalagi kalau kita berwudu di ruang yang bebas gitu ya. Di ruang bebas itu maka agak kesulitan kalau kita pakai buka-buka jilbab dan lain sebagainya. Saya pikir ibu-ibu, saya tidak bisa panjang lebar karena waktu saya sudah habis. Tapi kita masih punya waktu setengah jam untuk tanya jawab karena saya yakin dengan tanya jawab saja setengah jam juga kurang. Wallahu alam. Silakan kalau dikembalikan kepada MC. Dikembalikan pada moderator. Baik, alhamdulillah, jasakillah Ustazah Sinta. Saya mau partin dulu ya. Senyum manis untuk sahabat. Sedekah termudah namun penuh makna. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat ilmu bermanfaat. Fikih Toharoh dari Ustazah Sinta. Takbir. Allahu Akbar. Akbar. Baik. Saatnya yang dinanti-nanti mungkin sudah banyak pertanyaan di dalam catatan ibu-ibu semua ya. Silakan yang mau langsung bertanya bisa raise hand, sebutkan nama ya dan dari mana gitu ya, dari kelurahan mana. Atau mungkin di room chat sudah ada kali ya? Atau silakan siapa yang mau bertanya dulu? Saya izin bertanya, Bu. Putri. Oke, Bu siapa? Bu Tri ya? Ya, silakan Bu Tri. Assalamualaikum Ustazah. Silakan. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Mau tanya hukum ini, Bu. Tadi kan Ustazah menyampaikan tentang kayak istinja juga ya Bu, pipis atau yang buang air kecil itu. Kalau saya sendiri, saya punya anak 4 nih Bu, baru 3 bulan ini lahiran dan baru kali ini sih Bu saya sesudah pipis itu kayak entah, jadi apakah itu kayak ada cairan sedikit, jadi sesudah mandi gitu, saya udah selesai mandi karena ada pipis juga, terus kok sesudahnya kayak ada keluar sedikit cairan. Jadi saya khawatir itu sebetulnya air pipis atau air istinja yang masuk. Itu seperti itu. Yang keduanya, kalau misalkan itu Bu, maaf, hukumnya
air liur, iler kali ya Bu ya. Misalkan kayak ada yang di Liur ayam, ya, hukumnya air ya liur. misalkan Ya, baik. ya itu. Kalau Apalagi? misalkan mau, Ya. itu aja sih hukumnya. Oke, 2 pertanyaan ya, Banget. Ibu Tri. Baik. Bagaimana Kita Ustazah langsung Nurina? jawab ya. Langsung dijawab ya. Ada 2 poin yang ditanyakan Ibu Tri. Silakan Ustazah. Yang pertama Ya, tadi poin tentang pertama terkait ya, dengan najis. keluarnya cairan setelah istinja. Jadi itu bukan air istinja ya, itu relatif sering domainnya adalah wadi ya. Bagi kita para perempuan, apalagi ibu-ibu, tolong perhatikan, begitu usia kita sudah di angka 45 ke atas, mohon maaf, apalagi bagi kita yang memang sudah punya banyak anak gitu ya, ini cenderung aliran-aliran dari lubang-lubang ini lebih dominan, begitu ya. Nah, itu perlu perhatian. Jangankan terkait dengan itu, kadang batuk aja udah langsung crit gitu, ya. Nah, itu harus dipahami dengan benar ya, bahwa itu adalah bagian yang harus kita bersihkan. Jadi itu adalah wadi, maka perlu dibersihkan. Kemudian pertanyaan kedua, iler itu tidak masuk najis, tapi dia merupakan bagian yang kotor. Ya, tadi saya sudah sampaikan, ya kotoran itu belum tentu najis, ya, tapi sesuatu yang najis itu sudah pasti kotor. Bu Tri sudah cukup paham ya? Baik, selanjutnya silakan. Saya Bu. Mbak Vivi Anggraini ya? Oke, silakan. Ya, saya Bu. Ya, Assalamualaikum Ustazah. Saya Vivi dari Bintaro. Yang saya ingin tanyakan adalah begini Ustazah. Ketika kita ingin sucikan hadas besar, kan seperti tadi Ustazah bilang ya, runutannya tuh dari awal hingga akhir. Ketika saya merasa apa yang saya lakukan itu sudah benar, namun setelah tadi saya mendengar paparan lebih detail, lebih jelas, ternyata mungkin ada selama ini yang masih kurang pas gitu. Itu kira-kira bagaimana ya Ustazah, ya Allah aku selama ini tuh diterima apa enggak gitu loh. Cara pensucian aku selama ini gitu. Terus setelah udah tahu kan pasti akan kita lakukan pembaharuan gitu kan, apa yang masih salah, apa yang harus diperbaiki gitu. Setidaknya itu maksudnya nggak buat saya jadi nggak was-was, jadi selama ini saya sholatnya gimana gitu Ustazah. Itu aja sih Ustazah, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya begini, tidak ada kata terlambat ketika ilmu itu sudah kita dapatkan. Perbaharui saja terus ya, sambil mohon ampun kepada Allah, mohon dimudahkan ya dari kelalaian-kelalaian kita yang bisa jadi. Sekali lagi saya ingin sampaikan untuk diri saya dan kita semua, jangan pernah kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan itu sudah 100% benar. Karena bisa jadi di hadapan kita itu banyak ilmu yang belum kita dapetin gitu. Ya, sampai saat ini saya kalau ngajar, saya alhamdulillah diamanahkan jadi dosen di Al-Hikmah gitu ya. Baik itu dari kalangan ibu-ibu yang menjadi ketua majelis taklim, itu sama sekali saya perhatikan sangat minim terkait dengan masalah ini. Ya, jadi bicara tentang toharoh, tapi secara aplikatifnya bisa jadi jauh ya. Jauh dari jadi ibaratnya panggang dari api gitu ya. Nah ini semuanya harus kita pelajari, sambil kita mempelajari kita perbaiki ya, mana yang ternyata ada kesalahannya ya, jangan dibuat was-was karena was-was itu juga akan menjadi domainnya setan. Ya. Kita harus mengupayakan agar was-was ini hilang ya. Cukup kita sandarannya hanya kepada Allah ya, agar apa amal-amal yang kita sudah lakukan Allah terima ya. Masalah diterimanya 100%, 75%, 60% itu kan urusannya Allah. Maaf.
Cukup ya barangkali. Oke. Ya, baik. Silakan yang lain. Kita beralih ke chat ya, ada beberapa pertanyaan dari Ibu Rita Nurhasanah. Jadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya kita berwudu dalam kamar mandi yang ada klosetnya? Itu, Ustazah. Udah, itu dulu. Ya, ada dua. Saya buka dua pertanyaan dulu. Itu antara lain yang pertama, terus yang kedua, saat ini kan banyak orang yang menggunakan make up, terlihat banyak orang yang masih ada make up di wajahnya. Yang mau saya tanyakan, jika menggunakan make up, apakah saat mau sholat atau berwudu, sebentar, make up-nya harus dibersihkan dulu terkait make up? Baik. Ya. Jadi pertanyaan pertama terkait dengan wudhu di dalam kamar mandi yang ada toiletnya. Selama toilet itu bisa terpisah gitu ya, itu lebih bagus. Tapi kalau jadi satu antara toilet dengan wastafel atau kamar mandi begitu ya, maka upayakan toilet itu dalam kondisi tertutup. Ya, kondisi tertutup. Baik. Ya. Karena toilet itu pada hakikatnya berkumpulnya apa? Berkumpulnya jin. Ya, makanya kalau orang-orang tua kita dulu sekalipun rumah mereka itu menggunakan WC jongkok gitu, biasanya di atasnya itu akan disediakan apa? Papan gitu ya. Gimana kalau seandainya nggak dipakaikan itu, ya nggak apa-apa ya. Prinsipnya kita harus ingat aja ketika masuk kamar mandi ya berdoa, berzikir gitu ya, baca doa sebelum masuk kamar mandi, keluar juga begitu. Sebenarnya tidak ada dalil yang secara qat'i yang mengatakan haramnya berwudu di kamar mandi, ya nggak ada. Namun jika kita mampu menjaganya agar tidak rancu ya, sebaiknya tidak di dalam toilet ya. Kan bisa jadi juga kadang-kadang kita harus berwudu di area rekreasi misalnya gitu ya. Kita nggak bisa nih wudunya di area terbuka gitu ya, di pantai misalnya. Akhirnya kita masuknya ke kamar mandi, di mana kamar mandi itu ada toiletnya. Mau tidak mau ya, itu sesuatu yang sifatnya tetap boleh dilaksanakan. Kemudian yang kedua terkait dengan make up. Tergantung make up-nya. Kalau make up-nya itu masuk kategori waterproof, maka nggak bisa dia masuk kategori bisa air wudhu masuk. Ya. Jadi sekarang ini banyak make up yang makin tren, makin mahal ya, karena posisinya bertahan bisa sampai 8 jam, bisa sampai 12 jam. Tapi kondisi ini tidak bisa digunakan jika batal wudhu kemudian dia ingin berwudhu ulang, kecuali make up itu harus dihapus terlebih dahulu. Itu ya negatifnya waterproof begitu ya. Ada kalanya kita menggunakan waterproof ini sebelum wudhu sebelum bermake up kita wudhu dulu, itu boleh. Tapi ketika mau masuk sholat berikutnya ternyata kita udah batal gitu kan, berarti harus wudhu lagi. Karena kita harus wudhu lagi, segala sesuatu yang berkaitan dengan waterproof itu ya harus dihilangkan terlebih dahulu agar anggota wudhu kita terkena dengan air. Nah, yang pakai make up itu kan muka, bukan perut, begitu ya. Nah, jadi muka kita ya harus terbebas dari yang menghalangi air wudhu masuk ke situ. Cukup? Ya, baik. Ya, baik, Ustazah. Terus selanjutnya yang raise hand, ini ada Ibu Eni. Ibu Eni, silakan. Pertanyaannya singkat dan padat ya. Oke. Ustazah, di masyarakat ini kan kita diajarkan juga misalnya di majelis-majelis taklim, misalnya ada doa-doa ketika ini ya, selain niat ya, kan kita rukunnya niat. Kayak misalnya tangan ada bacaannya, terusnya telinga ada bacaannya, pokoknya itu ada dalilnya nggak Ustazah untuk ini? Terus gimana kalau misalnya kita cuma biasa yang rukun wudhu aja, niat pun dalam hati,
paling yang nawaitu wudu'a itu aja kan. Nah, itu bacaan-bacaan yang lainnya itu apakah ada dalilnya Ustazah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pada prinsipnya doa-doa atau zikir-zikir yang dilafazkan pada saat berwudu, ya, baik itu ke hidung, itu ada doa-doanya yang dibacakan oleh Imam Syafi'i. Jadi memang karena kita masuk dalam kategori mazhabnya Imam Syafi'i, gitu ya, maka wajar di sebagian besar majelis taklim itu menghantarkan doa-doa itu. Ya, jadi ada dalilnya, tetapi masuk dalam kategori tambahan para ulama, dan itu dibolehkan. Nah, itu yang tadi saya katakan, karena ada zikir-zikirnya, makanya sebaiknya tidak di toilet, kan begitu. Iya. Baik, selanjutnya Ibu Diana. Silakan, pertanyaannya cukup singkat ya, singkat dan jelas. Ini udah mulai putus-putus ini. Ya. Assalamualaikum Ustazah. Yang saya mau tanyakan yaitu apabila kebetulan misalnya ada yang ada gangguan hormon gitu. Jadinya dia kadang mennya itu hingga sebulan, kadang nggak men sampai beberapa bulan atau mungkin bisa setahun. Itu untuk menyiasati supaya kita waktu sholatnya ini Ustazah, itu bagaimana kira-kira Ustazah? Terima kasih. Ya, kalau secara hukum agama itu harus juga nanti bersanding dengan medis. Jadi begini caranya yang paling efektif. Sejak kapankah terjadinya gangguan itu? Apakah sejak awal atau ada fase? Ya misalnya begini, gangguan hormon yang terjadi ketika dia berusia 30 tahun. Ya. Tetapi sebelumnya dia normal gitu. Haidnya 7 hari, kemudian setiap bulan. Nah, maka kalau diawali sudah dengan kontinu, cara pendampingan kita adalah mengambil yang sudah pernah dilakukan dan pernah dirasakan. Ya, sehingga kalau kita dalam 1 bulan itu kok haidnya sebulan penuh ya, maka kita ambil cukup 1 minggu, di mana kebiasaan kita 1 minggu itu. Tanggalnya kapan? Kalau misalnya kita termasuk yang runut gitu ya, tidak mencela-mencelo waktunya gitu, ambil di waktu yang biasanya di awal bulan misalnya seperti itu. Nah, termasuk kalau kita posisinya lama nggak haid-haid gitu ya, lama nggak haid-haid, baru kemudian setelah itu keluar haid, maka nikmatilah ketidakkeluaran haid kita ini, walaupun tetap konsul ya kepada dokter secara medisnya, perlu dipahami ada gangguan apa begitu ya. Kemudian ketika kita memang sedang tidak haid itu optimalkan untuk beribadah begitu. Saya punya murid sampai hari ini tidak mengalami haid, padahal umurnya sudah di angka 47 tahun. Ya, jadi bisa kita bayangkan ya betapa rezeki sekali buat perempuan-perempuan yang diberikan nikmat gitu ya, merasakan haid ya, seperti itu. Sampai hari ini ya, dia nggak pernah ngerasain haid gitu. Wallahu alam. Ya baik Ustazah, ini di room chat juga banyak pertanyaan. Izin bertanya Ustazah, untuk mengajarkan mandi hadas buat anak laki-laki, menurut Ustazah siapa yang lebih baik mengajarkan? Ayahnya atau ibunya? Ayahnya lah. Ayahnya. Yang pertama kali harus mengajarkan tentang mimpi basah, apa itu mimpi basah ya ayahnya. Baik, iya. Terus yang selanjutnya, di sini panjang juga. Saya share pengalaman ya ibu-ibu terkait dengan pemakaian panty. Karena keputihan adalah najis, saya menyiapkan semacam sapu tangan yang terbuat dari kain. Sebentar, ini pertanyaan atau bukan ya? Bukan. Selanjutnya aja. Apabila kita habis BAK, lalu wudhu dan sholat, di saat sholat seperti keluar cairan hangat. Pertanyaannya bagaimana dengan sholat kita?
Nggak apa-apa, lanjut aja. Tadi saya sudah lanjut sampaikan aja. kan. Oh ya, sama terkait tadi yang pertanyaan kedua tadi ya. Kemudian wudhu di kamar mandi di rumah sendiri, apakah harus memakai sandal? Ya pastikan nggak ada najis. Kalau pakai sandal pun kemudian air dari najis itu kecipratan, sama aja kan? Yang terhindar cuman bawahnya, atasnya tetap kena najis. Makanya kamar mandi itu perlu kita pastikan baunya. Karena najis itu kan karakternya 3 kalau dia dianggap suci. Ya, dari warnanya, baunya, rasanya. Dari baunya, kalau kita masuk kamar mandi, ini udah kecium bau pesing, berarti itu ada najis. Kan gitu. Berarti harus kita upayakan apa? Misalnya pakai Enwipol dulu sebelum kita pipis gitu. Apalagi kalau di kamar mandi kita sendiri itu kita harus familiar. Ya, kecuali kalau kamar mandi umum ya kita nggak bisa memaksakan gitu ya. Karena kita nggak pegang Wipol. Saya kadang-kadang kemana-mana tuh bawa Wipol juga. Jadi kalau ke kamar mandi umum saya semprotin gitu. Ya, keuntungannya bukan buat diri saya secara pribadi, tapi juga untuk menghindari najis-najis yang pada hakikatnya bisa menolak ya, menghalangi orang lain juga beribadah. Seperti itu. Jadi kalau itu rumah kita sendiri ya, nggak mesti harus menggunakan apa namanya, sandal gitu ya, tapi kita bisa memastikan dari sisi bau ya. Kemudian dari sisi warna kalau itu kaitannya dengan najis yang lain. Kemudian dari sisi rasa kalau itu kaitannya dengan makanan. Jazakallah khair atas Bu, saya mau tanya sekali boleh, Bu? Oh ya, oke, masih ada. Iya, Baik, Bu. Ibu siapa? Bu Sarmani dari Bintaro Ibu Depsos. Sarmani. Oke, silakan Ibu Sarmani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Pertanyaan singkat wabarakatuh. padat ya. Ya, saya mau tanya tentang Waalaikumsalam niat wudhu, Bu. warahmatullahi. Tentang niat wudhu. Kan tadi Ya, Ibu kedengeran, bilang, Bu. Iya, iya. ya tentang niat Niat wudhu. Tadi kan Ibu bilang Baik. kalau wudhu itu bisa diniatkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, selama ini kita itu wudhu itu ya niatnya cuma itu aja gitu. Maksudnya niatnya yang biasa, nawaitu wudhu'a li rafil hadasil asghar fadlillahi ta'ala, kan kayak gitu, Bu. Kalau misalnya kita kalau kita niatnya untuk ibadah yang lainnya ditambah lagi niatnya atau bagaimana, Bu? Apa itu di dalam hati kita sendiri gitu? Kalau kita nih, saya jawab dulu ya, Bu. Iya, iya. Kalau kita meniatkan seperti yang tadi Ibu ucapkan, rafa'al hadas lillahi ta'ala, itu udah cukup karena itu berarti untuk include ibadah keseluruhan. Gitu. Iya. Tapi kalau kita punya, karena beberapa kali saya berhadapan dengan ibu-ibu, ada di antara mereka yang meniatkan menggunakan bahasa Indonesia karena mereka ya bisa jadi nggak ikut majelis taklim, nggak ikut kajian-kajian gitu. Jadi hanya niat, saya niat wudhu ya untuk melaksanakan sholat zuhur gitu. Nah kalau udah seperti ini berarti kan dibatasi. Oh gitu ya. Ya. Kalau yang sudah Ibu katakan udah cukup. Ya, tentang ini Bu tadi tentang mazi. Mazi itu kan keluar karena nafsu, karena ngelihat sesuatu atau mungkin mimpi. Berarti itu tidak harus mandi besar ya Bu, tidak harus mandi junub ya? Kalau mimpi itu mandi besar, Bu. Oh, kalau itu tidak ya kalau mazi nggak perlu mandi besar. Dia penyikapannya sama dengan wadi. Dia hanya keluar cairan tanpa ada unsur lemas di dalam tubuh seseorang tadi. Ya beda dengan mani. Kalau mani itu pasti akan dirasakan lemas begitu. Termasuk orang yang mimpi basah begitu ya, mimpi itu pasti akan merasakan lemas gitu walaupun posisinya di dalam keadaan tertidur. Ya sementara mazi dia mungkin melihat sesuatu sampai akhirnya keluar ser gitu ya tanpa ada kelemasan. Kemudian mungkin mohon maaf kalau misalnya suami istri bercumbu gitu ya, mungkin keluar ser gitu ya tanpa ada pelemasan, itu mazi namanya. Oh itu tidak wajib mandi ya Bu? Nggak ada wajib mandi, sama seperti hukumnya wadi, cukup dibersihkan saja. Oh iya. Ya Bu, makasih banyak. Ya, makasih banyak. Ingin bertanya? Kami
Izin Bu, boleh bertanya lagi? Oke. Ibu siapa? Ibu Dian? Ibu Oke, ada Diana, pertanyaan Bu. lagi? Oke, Iya, silakan. satu lagi Bu. Ya. Yang saya mau tanyakan, itu kan kebetulan di rumah ada kucing. Jadi banyak. Kadang-kadang kalau Ada kita apa, Bu? sholat, Kucing? dia itu langsung datang aja gitu, terus ke ikut duduk di sajadah gitu. Itu gimana Bu? Apa najis apa bagaimana? Mohon maaf. Kalau kucing-kucing itu Silakan, adalah Ustazah. peliharaan kita sendiri, ya, dan itu terjaga, insya Allah tidak mengapa, ya. Memang harusnya kita bisa memastikan ya kalau kita sedang sholat itu binatang-binatang tersebut ya, apalagi kalau dia bukan peliharaan kita sendiri, kan kita nggak tahu ya mereka pupnya di mana, apakah memang nggak pup atau sedang habis selesai pup begitu. Intinya pada saat kita mengerjakan sholat ya, dia duduk di tempat sesuatu itu, mungkin dari situ sudah bisa tercium ya kalau dia mendatangkan najis begitu. Biasanya kan kalau kucing itu kaitannya dengan pipisnya sama BAB-nya. Iya Bu. Ya jazakillah khairan. Nggak apa-apa, kucing itu berkah. Iya Bu. Iya. Ada lagi Ibu-ibu? Kalau sudah tidak ada, Afwan ya, cukup kita kali ya. akan cukupkan. Iya. Iya, jazakillah khair ya atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat Ustazah Sinta, dan mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan Ustazah kemudian Ustadz juga diberikan segera kesembuhan ya, karena Ustadz Mansyur sedang Amin. isoman ya. Kita doakan mudah-mudahan segera dipulihkan dan disehatkan kembali, dan terus menebar Amin. manfaat sesuai dengan moto hidup dari Amin. Ustazah Sinta. Dan mudah-mudahan juga semua yang hadir hari ini ya, terima kasih ya atas antusiasnya, atas partisipasinya, atas pertanyaannya, sehingga hari ini kita betul-betul mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang toharoh ya. Dan yuk kita semuanya praktekkan ya, selama kemarin-kemarin mungkin ada hal yang memang belum sesuai, mari kita perbaiki untuk ibadah yang lebih baik lagi. Baik, untuk materi yang terkait tadi ya akan diberikan kepada pembina, nanti bisa minta ya kepada pembina untuk yang hari ini, share hari ini, insya Allah. Baik, jazakillah khair Ustazah, dan saya sebagai moderator juga mohon maaf barangkali tadi banyak hal yang tidak pas atau kata-kata yang tidak pas ya, mohon dimaafkan, dan insya Allah kita akan kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Sinta Santi yang sudah memberikan banyak sekali wawasan ya, khususnya tentang toharoh ini, yang tadinya mungkin kita tidak tahu. Alhamdulillah sekarang sudah lebih tahu. Semoga kajian ini tidak hanya berhenti sampai sini ya, mudah-mudahan kita nanti bisa lebih banyak lagi mengkaji ya, insya Allah tentang toharoh, karena sangat penting ya dalam penyempurnaan ibadah kita sehari-hari, insya Allah. Ya, baik. Jazakillah khairan ya Bu Kartika Sari sudah memandu acara ini. Baiklah, kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.